Oh, in a world where you feel cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Fibauti Rizka Utami, NIM 17101039 dari kelas S1TT05A akan membuat perancangan baru untuk antena array di praktikum antena dan propagasi modul 6. Nah, untuk perancangan atau desain antena array di sini, hal yang harus diperhatikan atau disiapkan itu adalah perhitungan-perhitungan yang dibutuhkan untuk membuat parameter dari antena array di CST nanti. Untuk perhitungannya itu kurang lebih sama dengan perhitungan pada saat membuat antena microstrip kemarin. Di sini yang dibedakan itu adalah di perhitungan ketujuh nih, itu ada menentukan jarak antar patch. Karena di sini untuk antena array, saya akan membuat desainnya adalah desain untuk 2 patch dan ada jarak atau yang namanya T-junction untuk si kedua patch tersebut. Nah, untuk spesifikasi antena, untuk frekuensi center juga berbeda dengan frekuensi center di antena microstrip kemarin. Kalau di frekuensi center kemarin saya menggunakan 39 GHz, di sini saya menambahkan koma di antara NIM digit terakhir saya karena NIM saya 17101039, maka dari itu frekuensi senternya itu adalah 3,9 GHz. Kemudian frekuensi minimal itu adalah 3,8 dan frekuensi maksimalnya itu 4, sehingga frekuensi senternya itu 3,9. Untuk parameter lain itu sama seperti ini, dan perhitungannya juga tidak akan saya presentasikan, jadi saya akan langsung membahas tentang parameter yang akan saya masukkan, di mana di sini ada 10 parameter perhitungan dimensi untuk antena array. 2 di antaranya itu ada lebar dan panjang strip line atau feed line ya. Jadi untuk lebar strip line atau feeder itu saya menggunakan 50 ohm dan 70 ohm, sehingga hasil perhitungannya juga ada 2 untuk WF dan WF2 seperti itu. Kemudian saya juga menghitung L panjang strip line atau feed line yang dia itu menggunakan 50 dan 70 ohm juga untuk impedansinya. Tetapi karena untuk panjang strip line ini ada satu rumus dan semua inputan di rumus tersebut itu sama, maka hasilnya juga sama. Maka dari itu tidak ada LF2, hanya ada LF1, yaitu 9,16, di mana perhitungannya itu seperti ini. Jadi yang pertama kita harus mencari lambda, kemudian lambda D, dan kemudian mencari LT atau dari panjang pensatu di feed line tersebut. Sehingga hasilnya itu adalah 9,16. Kurang lebih seperti ini, jadi tidak ada unsur apakah dia itu 70 atau 50 ohm karena untuk impedansinya itu tidak dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Berbeda dengan adanya untuk perhitungan W atau lebar strip line dari feed line ini. Seperti itu. Oke, kemudian yang pertama, untuk melakukan perancangan antena, saya harus masuk dulu ke aplikasi yang bernama aplikasi CST Studio Suite, di mana di sini saya menggunakan versi tahun 2019, masih sama dengan yang kemarin. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah new template seperti ini. Kemudian saya memilih microwave dan RF optical. Saya memilih antena karena di sini akan mendesain antena dan saya next. Kemudian karena di sini ada desain patch, maka yang dipilih adalah planar patch dan saya next juga. Untuk recommended solvernya saya gunakan time domain dan dimensinya di sini dimensinya itu dalam ukuran milimeter semuanya dan frekuensi yang digunakan itu adalah dalam gigahertz, bukan dalam megahertz. Untuk time, temperatur, dan lain sebagainya ini saya ikut default dari CST Studio-nya saja. Kemudian saya next. Dan frekuensi minimumnya adalah 3,8. Untuk komanya itu menggunakan titik. Dan untuk frekuensi maksimumnya itu adalah 4,0. Seperti ini. Untuk monitorsnya di sini saya checklist bagian A field, half field, dan far field. Dan untuk define at ini, maka di sini sudah tertera frekuensi minimum, frekuensi kerja, dan frekuensi maksimumnya, di mana di sini frekuensi kerjanya itu adalah 3,9 GHz. Kemudian saya next dan saya
namai menggunakan nama NIM saya. Kemudian saya klik finish, dan maka dia akan memulai lembar kerja baru seperti ini. Langkah yang harus saya perhatikan di sini, saya harus memasukkan parameter-parameter list yang sudah saya hitung tadi di Microsoft Word ini untuk perhitungan dimensi dari antena array seperti itu. Jadi di sini saya harus masukkan satu persatu. Misalnya di sini adalah saya copy paste saja, dimana di sini nilainya itu rata-rata semuanya itu menggunakan 2 angka di belakang koma. Ada juga yang 3 angka, karena itu sudah ketetapan dari spesifikasi antenanya. Yang pertama itu adalah W atau lebar patch. Di sini W, expressionnya itu saya copy paste saja di sini, sehingga di sini kita namai yang namanya lebar patch. Kemudian yang kedua itu ada panjang patch, yaitu L dengan nilai 20, saya namai panjang patch. Untuk parameter list akan saya masukkan satu persatu, jadi untuk videonya saya skip. Oke, karena untuk tampilan pertamanya sudah ada seperti ini lembar kerjanya, dan kemudian parameter listnya juga sudah saya masukkan secara manual tadi, maka langkah selanjutnya yang akan saya pakai di sini itu adalah membuat T-junction untuk 50 ohm impedansinya, dan akan saya buat secara vertikal seperti itu. Caranya adalah kita ke modeling dan kita ke menu bridge ini, lalu seperti biasa di escape atau di ESC. Kemudian di sini saya namai menjadi T-junction 50 ohm vertikal, dan untuk X-min-nya itu di sini rumus koordinat yang digunakan adalah min WF/2. Kemudian ini X-min dan ini X-max-nya adalah WF/2, jadi kebalikannya positif. Untuk Z-min-nya itu 0 dan Z-max-nya itu adalah LF. Kemudian untuk Z-min itu adalah T plus H, dan Z-max-nya itu adalah T plus H dan juga plus T, seperti ini. Untuk komponennya yang saya gunakan itu adalah copper annealed, jadi di sini dicari saja yang ini copper annealed lossy metal, lalu saya load. Sebelum saya saya preview, jadi seperti ini, kemudian saya oke. Ada kotak kuning di tengah seperti ini, dan dia itu berdirinya secara vertikal bukan horizontal. Kemudian yang kedua, saya akan membuat T-junction 70 ohm di arah horizontal atau arah yang berlawanan dengan arah vertikal 50 ohm tadi. Caranya sama, saya klik bagian bridge lalu saya escape, dan di bagian name-nya saya namai T-junction 70 ohm untuk arah horizontal dengan rumus koordinat X-min-nya itu adalah min R/2 dan X-max-nya itu adalah R/2. Y-min itu adalah LF dan Y-max-nya itu adalah LF plus WF2, dimana WF2 itu adalah lebar feeder kedua yang menggunakan impedansinya itu 70 ohm. Untuk Z-min itu di sini adalah T plus H dan Z-max-nya itu adalah T plus H plus T. Hal yang harus diperhatikan di sini adalah untuk penulisan rumus koordinat itu harus sesuai dengan parameter listnya.
Jadi misalnya di sini T-nya itu hurufnya kecil, maka di sini yang ditulis hurufnya kecil. Dan kalau misalnya lebar patch, ini W-nya besar. Jadi nanti W-nya juga di sini harus besar. Misalnya di sini ada WF2. W-nya itu besar, maka di sini juga yang dituliskan itu harus mengikuti seperti itu. Untuk materialnya itu masih menggunakan koper. Jadi saya preview. Ya, jadi di sini dia akan membentuk huruf T seperti ini. Oke, saya oke. Kemudian yang ketiga sama, saya akan membuat T-junction untuk impedansi 50 ohm dan arahnya itu adalah di horizontal. Ini untuk sisi yang sebelah kanan. Jadi saya bridge dan saya namai T-junction 50 ohm horizontal. Seperti ini. Dan kemudian untuk rumus koordinat X-min-nya itu adalah R/2. Kemudian X-max-nya ini adalah R/2 ditambah W/2 ditambah W/2 ditambah WF/2 seperti ini. Kemudian bagian yamin itu adalah LF ditambah WF/2 dikurangi dengan WF/2. Kemudian Y max-nya itu adalah LF ditambah WF/2. Mohon maaf, WF/2 seperti ini. Untuk Y max-nya itu WF2/2. Mohon maaf. Jadi sama seperti bagian Y-min-nya, WF2/2 yang ditambahkan dengan WF/2 seperti ini. Jadi kalau di sini WF/2-nya itu negatif, yang di Y max-nya itu jadi positif. Dan kemudian untuk Z-min-nya itu adalah T plus H. Kemudian untuk Z max-nya itu adalah T plus H lalu plus T lagi seperti ini. Untuk komponennya masih menggunakan koper, lalu saya preview. Jadi seperti ini, ada di sebelah kanan secara horizontal. Lalu saya oke. Nah, kemudian saya akan membuat T-junction lagi yang arahnya horizontal sama. Ini kan di sisi kanan, saya akan membuatnya di sisi kiri, tetapi tidak menggunakan rumus ataupun yang tadi saya input tadi di bridge. Lalu saya masuk saja ke bagian komponen ini, lalu saya buka. Saya pilih di bagian yang T-junction 50 ohm horizontal ini. Saya klik kanan dan saya klik transform. Kemudian saya mirror dan saya min 1 seperti ini di bagian mirror plane normal. Kemudian saya checklist bagian copy seperti ini supaya dia itu mengcopy otomatis di sebelah kiri. Untuk membuktikan saya klik preview dan hasilnya ada ya di sini. Lalu saya klik OK. Hasilnya seperti ini jadinya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Saya akan membuat feed line di sini. Feed line di sebelah sisi kanannya. Saya ke bridge lagi dan saya escape dan saya namai di sini feeder. Maaf, saya namai feed line. Kemudian untuk rumus koordinat yang saya gunakan itu adalah R/2 di bagian X-min-nya ditambah dengan W/2 dikurangi dengan WF/2 seperti ini. Dan di bagian X max-nya itu saya gunakan R/2 ditambah W/2 kemudian ditambah dengan WF/2. Yang membedakan di sebelah X-min dan X-max-nya itu di bagian negatif dan positifnya. Kemudian untuk Y-min-nya itu adalah LF ditambah dengan WF/2. Mohon maaf, WF2/2 dan ditambahkan dengan WF/2 seperti ini. Dan kemudian untuk Y max-nya itu sama, cuman
saya tambah lagi, jadi saya copy saja di bagian ini supaya lebih cepat. Seperti ini, WF/2, WF2/2 dan LF, cuman ditambah lagi dengan LF di belakangnya. Kemudian untuk Z-min-nya itu adalah T plus H seperti biasa, dan Z-max-nya itu juga biasa seperti ini lagi. Dan kemudian untuk komponen serta materialnya itu masih sama, saya preview. Ya, seperti itu. Jadi ini secara vertikal saya oke saja. Saya juga akan membuat fit line-nya untuk di sebelah kiri seperti ini di sini. Tetapi saya akan membuat mirror lagi seperti tadi. Saya akan mirror saja biar lebih cepat. Jadi saya langsung sorot ke bagian komponen 1 dan saya klik bagian fit line-nya ini. Saya klik kanan transform, kemudian saya mirror, saya -1 lagi di bagian, mohon maaf ini tadi 0. Di bagian X mirror plane normalnya, dan kemudian saya checklist bagian copy supaya dia otomatis mengcopy. Untuk membuktikan saya klik preview lagi seperti tadi. Oke, ada kesalahan, jadi saya coba ulang lagi. Mohon maaf. Saya mirror, saya -1 dan saya copy, kemudian saya preview. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian saya akan membuat patch di sebelah kanannya. Jadi nanti saya akan membuat patch sebanyak 2 karena di sini adalah antena array, ada 2 patch di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Seperti biasa saya bridge dan saya escape. Kemudian saya namai di sini sebagai patch. Untuk koordinat X-min adalah R/2. Untuk X-max-nya itu adalah R/2 ditambah dengan W. Dan Y-min-nya itu adalah 2 dikali, untuk kali itu menggunakan bintang di sini, LF, dan juga ditambahkan dengan WF/2 ditambah dengan WF. Ini mohon maaf di sini WF2/2 dan di sini WF2. WF dibagi 2 seperti itu. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya, untuk Y-max-nya itu juga sama, hanya saja di sini di bagian Y-max-nya itu ditambah dengan L seperti itu. Dan Z-min-nya itu sama seperti yang awal, T plus H. Kemudian Z-max-nya juga sama, T plus H plus T lagi seperti ini. Untuk materialnya masih sama, saya klik bagian ini preview. Jadi akan muncul sebuah segi 4 seperti ini di atas. Nah, ini fungsinya ada sebagai patch. Saya oke. Oke, jadi karena untuk patch yang pertama yang di sebelah kanan itu sudah jadi, saya akan membuat patch satunya lagi dengan cara yang sama. Seperti tadi, saya sorot bagian komponennya. Kemudian saya pilih menu patch dan saya transform lagi ke mirror, dan plane normalnya itu -1, kemudian saya copy. Dan untuk membuktikan saya preview lagi. Oke, apakah ukurannya sama? Ya, ukurannya akan sama. Jadi saya oke saja seperti ini. Kemudian sudah jadi, berarti untuk fit line, untuk patch, T-junction, dan lain sebagainya. Maka hal yang harus saya lakukan selanjutnya adalah di sini bisa dilihat bahwa untuk garis-garis desain dari antena array ini tidak terhubung satu sama lain. Artinya masih ada pembatas di antara garis-garis yang dibuat ini, didesain semuanya. Maka saya harus memastikan bahwa semua ini terhubung satu sama lain. Untuk menghubungkan patch satu dengan patch yang lain, saya masih mensorot di menu komponen ini, kemudian saya klik bagian patch-nya.
Lalu saya cari boolean seperti ini, kemudian di bagian boolean ini saya klik panahnya, saya add bagian ini, dan saya arahkan ke patch yang satunya lagi, yang patch 1 ini, kemudian saya klik enter. Nah, maka secara otomatis untuk garis patch-nya itu dia akan terhubung satu sama lain, seperti itu. Kemudian saya juga akan menggunakan cara yang sama untuk bisa ke fit line-nya. Jadi saya klik fit line, lalu saya boolean dan add, saya klik fit line satunya lagi, lalu saya enter. Dia akan terhubung fit line-nya. Nah, kemudian dari fit line saya akan turun ke T-junction 50 ohm yang vertikal, yang ini misalnya. Kemudian saya add. Kemudian saya akan arahkan ke horizontal yang satu ini, enter. Dan kemudian saya akan arahkan dari horizontal 1 spasi 1. Mohon maaf ada kesalahan. ESC. Ke arah yang 70 ohm. Oke, sudah terhubung. Kemudian saya arahkan lagi yang bagian horizontal 50 ohm ke bagian 50 vertikal. Seperti ini. Nah, kemudian dari yang horizontal 50 ini akan saya add lagi ke bagian patch, ke bagian fit line maksud saya. Seperti ini, dan kemudian saya add bagian horizontalnya. Oke, add bagian ininya. Oke, jadi secara otomatis dia akan terhubung satu sama lain untuk bagian komponennya seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat substrat dan ground dengan cara yang sama menggunakan bridge dan SC. Di sini saya namai yang pertama adalah dielectric, itu adalah sebagai substrat. Dan untuk X min-nya itu adalah min WG per 2. Dan juga untuk X max-nya itu adalah WG per 2. Dan untuk Y min itu saya nolkan, dan Y max-nya itu adalah LG. Kemudian Z min-nya itu adalah T, dan kemudian Z max-nya itu adalah T plus H, seperti ini saja. Kemudian untuk komponennya masih sama, dan materialnya adalah saya menggunakan VR4 lossy. Oke, karena dicari nggak ada, jadi saya cari cara manual aja, VR4 lossy. Yang saya gunakan ini adalah yang bagian lossy yang normal. Kemudian saya load, kemudian saya preview. Ya, jadi seperti ini kurang lebih untuk dielectricnya. Kemudian saya oke, maka akan ada warna putih seperti ini di belakang, kotak di belakang ini. Ini adalah dielectricnya atau sebagai substratnya. Dan kemudian saya akan menambahkan lagi yang kedua itu adalah ground. Dengan rumus X min-nya adalah min WG per 2, dan Y max-nya itu juga sama tapi tidak negatif, dan untuk Y min-nya itu 0, Y max-nya itu adalah LG, dan kemudian Z min-nya itu 0 dan Z max-nya itu adalah T. Kemudian untuk materialnya di sini saya menggunakan copper annealite. Di sini saya preview. Jadi letaknya itu ada di belakang. Oke. Seperti ini saya oke. Nah, jadi warnanya itu warna coklat, yang di belakangnya itu warnanya kuning seperti ini.
dari depan itu kelihatannya tuh jadinya warnanya putih seperti ini. Nah, karena untuk lebar ground ini dia sebenarnya tuh harus menutupi seluruh bagian permukaan dalam antena patch, maka di sini hal yang bisa dioptimasi itu adalah dari ukuran parameter list yang saya gunakan di sini. Dimana misalnya di sini WG-nya itu adalah 33. Ini adalah sesuai WG hasil perhitungannya. Nah, di sini saya bisa menambahkan untuk value atau nilainya. Kemudian saya ganti misalnya menjadi 85. Sedangkan untuk bagian LG-nya itu saya ganti misalnya menjadi 65 seperti ini. Lalu kita ke menu bagian home dan kita parametric update seperti ini. Nah, maka bisa dikatakan bahwa dia ini sudah menutupi bagian si patch ini. Nah, karena menurut saya ini terlalu besar, coba saya turunkan lagi menjadi 70. Dan di bagian ini juga saya turunkan misalnya menjadi 50. Dan saya update lagi. Nah, untuk bagian ground plane dan substratnya itu kurang lebih jadi ukurannya seperti ini, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi untuk value yang cukup atau yang pas untuk desain antena saya dengan frekuensi 3,9 ini adalah WG-nya itu nilainya 70 dan LG-nya itu nilainya 50 mm. Jadi untuk hasil perhitungan WG dan LG itu yang tadi dapat kita optimasi seperti ini. Nah, selanjutnya karena ground itu sudah, substrat sudah, maka selanjutnya adalah membuat port. Dimana untuk membuat port itu sama menggunakan menunya adalah menu pick point. Jadi saya rotate seperti ini dan saya arahkan ke bagian bawah seperti ini. Jadi nanti kita akan pick point di bagian ini. Yang pertama saya masuk ke menu modeling, lalu saya klik pick point. Yang ini bagian pick point dan kemudian saya cari pick face dan center, yang ada centernya ini. Saya pick ke bagian ini, klik 2 kali dan akan muncul titik merah di tengah-tengah seperti ini. Dan kemudian jadi ini di bawah Fitline Junction, T-Junction-nya. Ini T-Junction-nya dan ini adalah si Fitline-nya, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya menggunakan menu pick dan saya pick face di bagian tersebut. Seperti ini. Dan karena sudah di pick, maka selanjutnya untuk membuat portnya, saya masuk ke menu simulation dan saya ke waveguide port untuk membuat port. Dan kemudian di sini saya mengubah parameter-parameter di mana koordinatnya menggunakan use pick supaya dia itu akan secara otomatis di bagian pick-nya. Dan kemudian untuk X-min-nya itu saya ubah nilainya menjadi 4 yang dikalikan dengan H. Dan untuk Z-min-nya itu di sebelah kanan ini saya ubah jadi H. Dan kemudian untuk X-max-nya itu adalah sama seperti X-min, yaitu 4 yang dikalikan dengan H. Dan kemudian yang di bagian Z-max-nya itu adalah sama, yaitu 4 kali H. Seperti ini. Nah, karena saya belum yakin ini sudah betul atau sesuai, jadi saya preview. Oke, jadi dia akan muncul angka 1 dan dia akan berdiri di bawah si Fitline Junction-nya. Saya oke, dan dia akan secara otomatis membuat portnya. Jadi untuk portnya seperti ini. Nah, untuk perancangan antena array-nya sudah selesai, di mana perancangannya dibuat dengan berbagai macam bagian yang diantaranya patch, subset, ground, port, dan lain sebagainya. Maka perancangannya sudah selesai seperti itu.